Salam, puji Tuhan. Haleluya. Karena Tuhan begitu baik kepada kita, pagi hari yang indah ini kita kembali diberikan kekuatan, kesehatan, kesempatan untuk menghirup udara yang segar dan kembali menikmati berkat pimpinan, pemeliharaan, dan berpengalaman dengan Tuhan. Sebelum lebih jauh, marilah kita datang kepada Tuhan, karena Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Bapa, kami mengucap syukur karena rahmat dan pemeliharaan-Mu kami rasakan setiap hari. Kami telah melewati malam dan kami menyongsong pagi untuk menjalani kehidupan kami satu hari ini dan seterusnya. Terima kasih Bapa untuk menguatkan hidup kami, iman, pengharapan, dan kasih kami kepada Tuhan. Bersama-sama kami akan membaca, merenungkan, dan berupaya terus berjuang tanpa henti untuk mempraktekkannya. Kuatkan roh kami, kuatkan seluruh kehidupan kami, dan kami bawa kepada Tuhan yang hidup. Dalam nama Yesus yang empunya firman kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin membaca firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 4 hingga yang ke-9. Perikop yang ada di dalam Alkitab kita adalah ucapan syukur. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita, Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita, Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Dalam bagian ini kita akan melihat apa yang dapat menjadi poin dari ucapan syukur kita kepada Allah. Kehidupan kita tidak lepas dan tidak boleh melepaskan diri dari sikap bersyukur. Bersyukur adalah cara kita untuk mempermuliakan Allah. Apa saja yang menjadi alasan bagi kita untuk bersyukur kepada Tuhan? Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, maka seperti yang dikatakan di dalam ayat-ayat ini, maka ucapan syukur kita yang pertama adalah kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kita dalam Kristus Yesus. Perhatikan di sana, kasih karunia Allah itu dianugerahkan. Kasih karunia Allah itu diberikan kepada kita dengan cuma-cuma. Kasih karunia Allah itu dilimpahkan kepada saudara dan saya. Dan itu hanya didapatkan melalui satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Oleh karena itu mari kita merenungkan kembali apakah kita sungguh-sungguh bersyukur atas keselamatan yang telah kita dapatkan di dalam Yesus Kristus. Apakah kita sungguh-sungguh menyadari bahwa oleh kasih karunia Tuhan kita diselamatkan? Apakah kita sungguh-sungguh menyadari bahwa keselamatan yang kita terima selayaknya kita sikapi dengan bijak, kita sikapi dengan penuh ucapan syukur, kita sikapi dengan penuh semangat pengabdian kepadanya, disikapi dengan kesediaan untuk senantiasa mau melayani Dia, apa yang Dia perintahkan kepada kita. Lalu ucapan syukur berikutnya yang kita lihat adalah, sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal,
dalam segala macam perkataan, dalam segala macam pengetahuan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita hidup di dalam Kristus, maka Kristus mengaruniakan kekayaan yang tidak terhingga, suatu kualitas hidup yang Tuhan limpahkan kepada kita. Dalam bagian ini segala macam perkataan, segala macam pengetahuan, segala macam hikmat, segala macam hal yang disingkapkan Allah melalui firman-Nya. Tidak semua orang mendapatkan kesempatan itu, kecuali mereka yang ada di dalam Dia dan sudah menerima anugerah-Nya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berikutnya yang patut kita syukuri adalah Ia akan meneguhkan kita. Ia akan meneguhkan kita sampai kepada kesudahannya. Inilah janji. Ia mau meneguhkan kita, Ia mau menguatkan kita sampai kepada akhirnya. Sehingga dengan demikian kita tidak bercacat pada hari kedatangan Kristus. Ayat yang ke-8. Ini adalah sebuah janji. Ini adalah sebuah kebenaran yang sungguh-sungguh harus kita maknai dan kita syukuri. Ia berjanji akan memberikan kekuatan kepada kita sampai kepada akhirnya, sehingga di hadapan Allah kita bebas dari segala kesalahan pada saat Kristus datang dan kita dilayakkan untuk menikmati persekutuan dengan Kristus yang kekal di surga. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ucapan syukur berikutnya adalah kesetiaan Allah. Ayat 9. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya, Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Hal ini mengindikasikan bahwa Allah yang sudah memanggil saudara dan saya ke dalam persekutuan dengan Kristus, ketika kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada kesetiaan yang luar biasa Dia berikan. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita terus belajar mensyukuri keselamatan, mensyukuri segala hal yang Dia karuniakan kepada kita, mensyukuri bahwa Dia memberikan kekuatan sampai kepada akhirnya, sehingga suatu saat ketika saudara dan saya berdiri di hadapan Allah, kita dipandang tidak bercacat karena kita diselamatkan oleh Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan kita juga patut bersyukur karena Allah kita adalah Allah yang setia. Sejauh mana kita menyadari bahwa Allah sungguh setia kepada saudara dan saya. Sebesar apa pemahaman kita tentang besarnya kasih Allah kepada kita. Seserius apa kita menanggapi kasih, pengorbanan, dan keselamatan. Kita adalah orang-orang yang diangkat dari lumpur dosa. Oleh karena itu, mari kita terus mengalami perubahan di dalam Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah ketika kita melayani Tuhan, kita melayani sebagai orang-orang yang sudah diubahkan. Karena Allah ingin bersama-sama dengan kita berkarya di tengah-tengah dunia ini untuk mempermuliakan Dia. Selamat menjadi orang-orang yang senantiasa bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan. Dan biarlah kita menjadi orang yang menyadari diri sepenuhnya, tahu terhadap diri kita sepenuhnya, bahwa hanya oleh kasih karunia saudara saya dan saya diselamatkan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, pada pagi hari ini, dimanapun, siapapun, dan dalam keadaan bagaimanapun, mereka yang sedang mendengar firman Tuhan dan renungan pada pagi hari ini, berkatilah kehidupan mereka oleh kuasa Roh Kudus Tuhan, yang akan menolong mereka untuk bertumbuh, mengalami perubahan, mengalami transformasi kehidupan, mengalami karakter-karakter yang baik di dalam Tuhan, mengalami satu pengalaman yang dahsyat
yang dapat mengubah hidup mereka, sehingga mereka dapat memberi diri untuk menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh setia kepada Tuhan. Kami diajarkan untuk bersyukur untuk keselamatan. Kami bersyukur untuk segala karunia yang telah Tuhan limpahkan kepada kami sebagai orang percaya. Kami bersyukur bahwa Tuhan berjanji menguatkan, dan bahkan Tuhan adalah Tuhan yang setia kepada kami di sepanjang kehidupan kami. Jikalau ada di antara umat-Mu yang hari ini sedang mengalami sakit penyakit, Tuhan akan sembuhkan dan Tuhan pulihkan. Sebab hanya dalam nama Yesus ada kesembuhan dan terjadi. Yang berulang tahun Tuhan berkati dengan limpah sukacita, damai sejahtera, masa depan, harapan, cita-cita, semuanya Tuhan limpahkan. Yang sedang bekerja, menghadapi tantangan, menghadapi target-target pekerjaan, Tuhan memberkati mereka. Yang sedang bergelut dengan dunia pendidikan, mulai dari anak-anak kami di tingkat-tingkat terbawah pendidikan sampai kepada perguruan tinggi, Tuhan juga berkati mereka. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu para pelajar sampai kepada para mahasiswa. Tuhan lawat mereka satu persatu. Tolong mereka untuk menggali ilmu sedalam dan sebanyak mungkin, sehingga pada akhirnya mereka akan mengimplementasikan semuanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kami berdoa untuk bagi para pendidik supaya mereka mendidik dengan sungguh-sungguh. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa untuk dunia pendidikan agar terus mengalami pembaruan, kemajuan. Nama Tuhan dimuliakan. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang sedang menghadapi tantangan-tantangan. Menghadapi tantangan untuk memuridkan orang-orang. Menghadapi tantangan untuk membawa orang lebih sungguh lagi, sehingga setiap memberi diri untuk melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Yang menghadapi tantangan oleh karena regulasi, peraturan, dan aturan, sehingga sulit mendirikan rumah Tuhan, mengadakan rumah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong buat mujizat, lakukan terobosan-Mu ya Bapa. Bapa, pada saat ini kami berdoa untuk para misionaris yang sedang menginjili, yang sedang memberitakan kasih karunia Tuhan, kabar baik keselamatan. Tuhan berkati mereka di dalam, di luar negeri, Tuhan berkati. Terima kasih Bapa, kami serahkan Indonesia ke dalam tangan-Mu, ekonomi bangsa ini Tuhan melawat dan Tuhan memberkati. Kami serahkan pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah. Pengendalian harga-harga, situasi ekonomi, keadaan ekonomi bangsa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Keamanan semuanya Tuhan berkati, ketertiban masyarakat, sosial, politik, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Inilah seruan dan doa kami. Kami sempurnakan hanya dalam nama Yesus yang mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus menyertai semua umat Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.